Wah, Ya, Bu Dian, Assalamualaikum. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam Bu Ulfa. Alhamdulillah saya hari ini lumayan sehat Bu, walaupun saya sedikit flu, hanya saja saya memiliki masalah Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Dian? Jika Ibu tidak sibuk ya Bu, bolehkah kita berbincang sebentar saja Bu? Tentu saja boleh dong, Bu Dian. Mumpung saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan tentang percakapan kita nanti? Nah, saya itu Bu ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin ya setelah saya menceritakan kepada Ibu Ulfa, saya itu mendapatkan gambaran yang akan saya lakukan. Memangnya Bu Dian ada masalah apa? Jadi begini Bu Ulfa ya, ada salah satu siswa saya yang pas masuk di jam pembelajaran saya itu tidak semangat untuk belajar. Bahkan tugas-tugas pun jarang dikerjakan Bu. Nah itu yang membuat saya menjadi sedikit pusing menghadapinya Bu Ulfa. Begitu. Baik, ada siswa Ibu yang kurang semangat dan jarang mengumpulkan tugas. Apakah Bu Dian sudah menelusuri penyebab dari masalah itu, Bu Dian? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Ibu Dian, mengapa dia tidak suka pelajaran Ibu Dian? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata Bu ya, anak tersebut itu tidak suka pelajaran saya, yaitu pelajaran keperawatan. Karena pelajaran saya itu kan banyak prakteknya Bu ya, hafalannya. Nah itu sehingga anak tersebut itu malas untuk mengikuti pelajaran. Itu sih Bu, sesuai dengan pengamatan saya seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Dian, kondisi ideal yang Ibu harapkan pada murid tersebut bagaimana, Bu? Nah, saya tentu saja mengharapkan siswa atau murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik seperti siswa-siswa yang lainnya. Begitu, Bu Ulfa. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Dian lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut, Bu? Nah, jadi Bu, berdasarkan pengamatan, ternyata saya ini kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak itu kurang semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang harus saya terapkan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya membuat ice breaking, memilih pembelajaran yang menarik supaya siswa itu minat belajar bersama saya. Begitu. Baiklah, Bu. Kira-kira adakah metode pembelajaran yang sudah pernah Bu Dian lakukan yang sudah berhasil Bu Dian terapkan di kelas? Oh ada Bu tentunya. Jadi Bu ya, metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara kelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Hasilnya Bu, seluruh siswa itu terlibat. Begitu Bu. Wah, luar biasa Bu Dian. Kalau kita rating ya Bu Dian, dari angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa tingkat keberhasilan Bu Dian untuk mengetahui tingkat kebutuhan belajar murid tersebut, Bu? Eh, Begini Bu, kalau saya berikan peringkat nggih, menurut saya itu ratingnya itu di angka 8 sampai 9 Bu Ulfa. Oh, begitu, Bu. Baiklah. Selanjutnya, apa saja rencana yang akan Bu Dian lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya yang akan Bu Dian ambil?
Yang saya lakukan, Bu Ulfa, yaitu saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi tentunya dengan cara membuat ice breaking, mengupdate informasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Baiklah, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Dian dalam menyusun rencana yang sudah Bu Dian susun? Nah, itu Bu, yang membantu saya itu kepala sekolah, bapak kepala sekolah, teman sejawat, dan mengkomunikasikan dengan wali murid. Begitu Bu Ulfa. Kira-kira berapa lama waktunya Bu Dian untuk melakukan hal tersebut? Sebetulnya saya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini saya terapkan secara secepat mungkin, hanya saja mungkin pencapaiannya itu membutuhkan waktu yang sangat lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu ya, begitu. Ya, betul sekali Bu Dian. Nah, kira-kira kapan Bu Dian akan mulai melaksanakannya? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, karena murid wajib mendapatkan hak untuk belajar, sehingga pembelajaran ini terlaksana dengan baik bagi murid dan bagi pendidik. Ngoten Bu Ulfa. Itu Bu Dian. Maaf ya Bu Dian, ada suara mau salat asar ini jadi agak berisik ya. Iya. Kemudian Bu Dian, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik Bu Dian? Ya, saya akan konsisten Bu, konsisten secara terus-menerus belajar dan dengan update segala informasi. Kemudian saya itu kolaborasi dengan teman sejawat dan berbagi praktik baik dengan guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi, saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode, dengan gaya pembelajaran yang menarik dan variasi. Sehingga kehadiran saya di kelas ini dirindukan Bu oleh peserta didik. Oh, begitu. Kira-kira adakah dukungan dari pihak lain yang Bu Dian butuhkan? Di sekolah saya itu mendapatkan dukungan sarana dan prasarana, Bu, itu yang sudah saya dapatkan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Mungkin dari internal saya yang harus konsisten dalam menjalaninya. Itu saja, Bu. Baik, Bu. Bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita berbincang seperti ini, Bu? Masya Allah Bu, saya itu sangat lega Bu ya, senang sekali bisa berbincang dengan Bu Ulfa. Gitu, saya juga sudah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita kali ini. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan pada saya? Insya Allah sudah cukup Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menyempatkan waktu berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya yang saya alami. Terima kasih banyak ya Bu Ulfa. Senang bisa mendengarkan cerita Bu Dian. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu. Sampai jumpa ya Bu Dian. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali Bu Ulfa. Waalaikumsalam. Langsung lanjut kedua apa enggak Bu Dian? Nggih, langsung. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Bu. Bu Ulfa, saya lihat sepertinya Bu Ulfa ini kurang semangat ya, kurang ceria hari ini. Ada apa ya Bu ya? Iya nih Bu Dian, saya sedang ada masalah dengan situasi yang ada di kelas saya, kelas 5A. Oh begitu ya Bu. Gini Bu, bisakah Bu Ulfa sedikit aja berbagi cerita permasalahan Ibu ke saya?
Iya Bu, tentunya bisa karena saya juga ingin berbagi supaya lebih meringankan saya. Ini Bu Dian, saya punya permasalahan di mana saya sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya, kelas 5A, tetapi masih ada beberapa anak yang tidak mau menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Gitu. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menindaklanjuti tingkah anak-anak yang masih mengabaikan keyakinan kelas? Sejauh ini yang saya terapkan, ketika kami dengan saya dan anak-anak membicarakan keyakinan kelas, kami membuat kesepakatan dulu. Kami juga di situ membuat konsekuensi jika melanggar dari kesepakatan yang ada. Jadi, usaha saya selama ini, jika ada anak-anak yang melanggar kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, saya berikan konsekuensinya. Seperti itu, Bu Dian. Oh, begitu ya, Bu. Apakah di saat membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ide itu memang muncul dari dirinya sendiri atau dia hanya melanjutkan kata-kata dari temannya sehingga dia enggan untuk melakukannya? Bagaimana, Bu? Iya, Bu Dian. Kemarin itu seingat saya, waktu kami membuat kesepakatan kelas, campur-campur sih Bu Dian. Ada yang sebagian dari saya, ada yang sebagian dari mereka. Seperti itu, Bu Dian. Oh, jadi bagaimana perasaan Ibu mengetahui saat ada anak yang masih mengabaikan kesepakatan kelas? Bagaimana, Bu Ulfa? Saya merasa sangat sedih, Bu Dian. Saya merasa gagal. Berarti keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kami buat itu ternyata tidak berhasil. Atau bisa saya katakan masih belum sempurna. Jadi masih saya merasa bagaimana ya ini anak-anak. Seperti itu, Bu Dian. Adakah alternatif lain ya Bu Ulfa yang ingin Bu Ulfa lakukan supaya terjadi perubahan walaupun itu tidak signifikan, tetapi perlahan-lahan mereka akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Yang ingin saya lakukan yaitu mungkin saya akan membicarakan kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama. Itu yang belum saya lakukan, membicarakan kembali apa yang sudah kita buat bersama-sama dengan anak-anak. Jadi Bu Ulfa ada keinginan untuk membicarakan kembali tentang kesepakatan dan konsekuensi dari kesepakatan yang sudah dibuat. Kapan kira-kira akan Ibu Ulfa membicarakan kembali dengan murid-murid yang ada di kelasnya Bu Ulfa? Kapan ya Bu ya kira-kira? Rencananya segera mungkin Bu Dian supaya tidak ada lagi yang melanggar kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Saya akan segera masuk ke kelas, membicarakannya dengan anak-anak. Mungkin dari kesepakatan kelas yang sudah kami bentuk, ada yang perlu kami perbaiki, atau ada yang perlu kami tambahkan tentang keyakinan kelas kami itu, Bu Dian. Oh, baik Bu Ulfa. Bu Ulfa yakinkah setelah membicarakan dengan anak-anak ini, Ibu akan mendapatkan perubahan? Insya Allah, saya yakin Bu, mereka akan ada perubahan nantinya setelah membicarakan kembali. Begitu ya Bu. Jadi, apalagi yang akan menjadi prioritas Ibu selanjutnya? Prioritas pertama saya mungkin saya akan lebih konsen, lebih fokus, dan lebih sering menemani mereka. Jadi mungkin saya akan sedikit lebih tegas bahwasannya jika ada yang melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, ya mereka harus menerima konsekuensinya. Mungkin karena selama ini saya agak lebih ada yang melanggar, ya enggak apa-apa 1 kali 2 kali. Oh ternyata sering. Jadi mungkin saya kurang konsekuen. Jadi saya kurang perhatian selama ini sama mereka, Bu. Seperti itu. Iya, jadi Bu, dari apa yang sudah kita bicarakan, apa yang bisa
Ibu Ulfa tarik kesimpulan. Bagaimana Bu Ulfa? Setelah saya bicara dengan Bu Dian, pemikiran saya terbuka. Sebelumnya tidak terfikirkan oleh saya bahwasannya ketika saya dan anak-anak membuat kesepakatan kelas itu, saya juga harus mengontrolnya. Apakah keyakinan kelas itu berjalan dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Kita juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kemudian, kalau ada kesepakatan kelas itu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita harus membicarakannya kembali dengan mereka. Mungkin ada hambatan atau ada masalah yang bisa jadi kita bicarakan kembali bersama. Jadi keyakinan kelas itu betul-betul menjadi kesepakatan kelas yang bisa ditaati oleh semua warga kelas 5A itu. Begitu menurut saya, Bu Dian, dari hasil pembicaraan kita menjadi pencerahan buat saya. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ya Bu, saya doakan semoga kelasnya Ibu Ulfa ini menjadi kelas yang teladan dengan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah Ibu buat dengan saling bekerja sama. Begitu ya Bu. Terima kasih Bu Ulfa, kita hari ini sudah saling berbagi dengan perbincangan yang sangat singkat ini. Ibu Ulfa tetap semangat ya, terus berbuat kebaikan. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Gitu Ya, Bu terima Ulfa. kasih Bu Dian ya sudah mau menjadi pendengar permasalahan yang ada di kelas saya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan ya Bu Ulfa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tak matiin.